Tarzan X, sebuah film yang sangat sukses di era 90-an. Bahkan sejak proses produksi film ini selesai pada tanggal 14 Juni 1993, film ini bukan hanya sukses ditonton banyak sekali orang, tetapi juga sukses membuat aktor dan aktrisnya saling jatuh cinta. Jadi ceritanya guys, pada tahun 1993, yaitu ketika film Tarzan X ini dimulai produksinya, Rocco Siffredi selaku aktor utamanya dipertemukan dengan Rosa Caracciolo. Jadi film ini menceritakan seorang gadis cantik yang jatuh cinta kepada seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah seorang Tarzan yang biasa hidup di hutan dari zaman kecilnya itu. Dan kemudian setelah mereka berdua, Mas Rocco dan juga Mbak Rosa ini bertemu, ternyata mereka betul-betul jatuh cinta, bukan cuma di film untuk mendalami perannya, tapi mungkin karena terlalu mendalami perannya di dunia nyata pun mereka betul-betul jatuh cinta satu sama lain. Sehingga setahun sesudahnya, di tahun 1994 mereka berdua melangsungkan pernikahannya di Budapest. Dan belasan tahun setelah Rocco menikahi Rosa, kemudian dia mengumumkan sebuah pengumuman yang membuat banyak sekali penggemarnya yang rata-rata adalah kaum perempuan patah hati. Bahwasanya Rocco mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia film cocok tanam. Tapi apakah benar Rocco betul-betul mau pensiun atau ada kemungkinan yang lain? Terlahir di sebuah kota bernama Ortona di negara Italia, terlahir dengan nama Rocco Antonio Tano. Beliau terlahir pada tanggal 4 Mei 1964 guys. Jadi kalau dihitung-hitung, debut pertamanya di tahun 1986 yang artinya dia mulai main film acak-adut saat dia berusia masih sangat-sangat muda, yaitu kurang lebihnya 20 tahunan awal. Walaupun dia terlahir dengan nama Rocco Antonio Tano, ternyata dia memiliki nama beken yang cukup banyak. Rocco Siffredi, Rocco Milan, Rocco Siffredi, Tano Rocco, Rocco Daryl Tano Junior. Kadang dia juga menyebutnya sebagai Rocco Daryl Tano. Entah kenapa dia punya banyak sekali nama populer, mungkin supaya nggak gampang disantet ya kalau di Indonesia. Tetapi terlepas dari itu semua, yang pasti dia punya satu julukan kesayangan yang diberikan oleh para penggemarnya yang kebanyakan adalah kaum wanita. Julukan itu adalah si kuda jantan dari Italia. Aktingnya di banyak film dinilai berbeda dari bintang-bintang dewasa pada umumnya. Sedikit kasar, atau mungkin aku harus ralat, banyak kasar. Tapi justru itu yang menjadikan Rocco sangat istimewa di mata fansnya. Banyak kaum hawa memujinya, dan banyak kaum hawa juga yang menyayangkan keputusan Rocco untuk pensiun begitu cepat. Pensiun begitu cepat dari sebuah dunia yang sudah membesarkan namanya. Ketika itu, Rocco masih berusia sangat-sangat muda, kurang lebihnya baru berusia 20 tahun. Saat dia menemukan sebuah majalah dewasa, dan dia tertarik sama isinya. Dia bolak-balik, dia buka satu persatu, udah habis tamat, dia ulang lagi dari awal. Begitu berkali-kali dia lakukan. Dan entah apa yang membuat Rocco sampai memberanikan diri untuk mengambil keputusan berpindah tempat tinggal dari negara asalnya Italia menuju ke Prancis. Dan di Prancis inilah hampir setiap malam dia mengunjungi klub-klub khusus untuk pria-pria dewasa. Di mana di sana, di dalam klub-klub ini mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan yang tentu saja dikhususkan untuk pria-pria dewasa. Hingga pada suatu malam, Rocco nggak sengaja ketemu dengan seorang produser film bernama Gabriel Pontello. Dan oleh Gabriel dia langsung diperkenalkan kepada produser film adu onderdil lainnya. Dan seketika itu juga, Rocco ditawari main di sebuah judul untuk memerankan sebuah tokoh di film adu onderdil untuk pertama kalinya di tahun 1986. Sebenarnya di akhir tahun 1980-an, jadi kayak tahun 1988 atau 89, dia sempat memutuskan untuk mundur sejenak dari dunia film acak-adut. Dan itu dikarenakan dia mulai sibuk menjadi model fashion show dari brand-brand yang ada di Prancis. Tapi entah kenapa, alasannya tidak disebutkan secara pasti, Rocco pun memutuskan untuk kembali di dunia bercocok tanam. Dengan dibantu oleh seorang aktris pemain dewasa lainnya yaitu Teresa Orlowski. Dan hebatnya, mulai saat itu, setiap film yang dibintangi Rocco semakin booming, semakin banyak menuai pujian, semakin banyak mendapatkan penggemar, terutama dari kaum perempuan. Dia bukan hanya dipuji oleh para fansnya saja, tetapi juga seorang mentornya turut memujinya. Stagliano adalah seseorang yang mementori Rocco kurang lebihnya selama 30 tahun. Dan dia pernah bilang Rocco memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan pengaruh yang jauh lebih banyak daripada aktor-aktor film dewasa lainnya. Jadi dia semacam dinilai memiliki nilai plus dibandingkan aktor-aktor yang lain guys. Selain itu juga, ada seorang lawan mainnya si Rocco ini juga ikut berujar dan berkomentar betapa hebatnya si Rocco. Dia pernah berujar,
Tiap gadis yang sudah pernah main bareng Rocco Siffredi, itu pasti dia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak mungkin dia dapatkan saat dia bermain dengan aktor-aktor dewasa lainnya. Mengetahui dia mendapatkan banyak sekali pujian dan penggemar, Rocco pun tidak tinggal diam, dia pun menanggapi pujian-pujian tersebut. Ya benar, memang saya selalu berusaha untuk mendapatkan sisi emosi, sisi ketakutan, sisi kegembiraan. Dan saya sangat suka saat lawan main saya itu matanya sampai melirik ke atas. Dan sesekali saya suka melihat ekspresi perempuan-perempuan itu terkejut, terhentak, dan berteriak lirih. Sebenarnya guys, di tahun 2004, Rocco sudah pernah memutuskan untuk pensiun lebih cepat. Hal ini dikarenakan ternyata di pernikahannya Rocco sudah dikaruniai 2 orang putra, yaitu Lorenzo dan juga Leonardo. Dan setiap hari, Leonardo dan Lorenzo ini selalu bertanya sama papanya, "Papa kemana sih Pak tiap hari pergi?" Dan karena pekerjaannya ini nggak bisa dikasih tahu ke anak-anaknya, Rocco cuma bisa bilang ke anak-anaknya dan cuma bisa memberikan penjelasan seadanya. Dia cuma bilang, "Ayah pergi untuk mencari nafkah." Karena alasan itulah, Rocco berniat untuk menjadi produser saja. Tapi sebelum dia memutuskan benar-benar pensiun, dia harus merasa yakin dulu. Dia harus meyakinkan dirinya dulu. Kalau di dunia perfilman yang selama ini dia geluti, dia sudah memiliki penerus. Jadi dunia perfilman cocok tanam ini tidak akan suram. Dia sempat memiliki harapan pada seorang aktor bernama Nacho Vidal. Tapi ternyata Nacho Vidal memilih jalannya sendiri. Mungkin dia memilih genre film yang lain guys. Dan setelahnya, Rocco merasa benar-benar frustasi. Gawat nih, kalau aku pergi sekarang, ternyata dunia perfilman yang selama ini membesarkan nama aku akan benar-benar redup nih auranya. Dan dia pun sejak saat itu memutuskan untuk kembali berakting di depan kamera sebagai seorang aktor karena dia merasa belum ada yang berakting sehebat dirinya. Akan tetapi di tahun 2015 silam, para penggemarnya kembali harus menelan pil pahit untuk kesekian kalinya. Bahwasanya, di tahun itu Rocco benar-benar mengumumkan dirinya untuk pensiun. Dan kali ini pengen benar-benar pensiun. Penjelasannya kurang begitu detail sih aku dapatkan. Ada beberapa hal yang mungkin saja menyebabkan Rocco memutuskan dirinya pensiun di tahun 2015. Pertama, adalah saat tahun 2015 itu salah satu sepupunya meninggal dunia dan dia merasa terlampau sedih sehingga dia merasa tidak bisa untuk akting lagi di depan kamera. Kemungkinan kedua, dia merasa sudah ada yang berubah nih dari dirinya. Mungkin dia sudah merasa cukup tua atau terlalu tua untuk menekuni profesi ini. Jadi dia memutuskan untuk menjadi produser saja. Kemungkinan yang ketiga, ada kalanya dia mengikuti sebuah program reality show di sebuah televisi. Dan di sana ada season di mana si Rocco ini mendapatkan hukuman dan harus diasingkan. Dan di pengasingan ini, karena Rocco sendiri, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya aku merasa sangat malu dan aku belum pernah merasa setelanjang ini. Aku merasa sangat malu tentang apa yang sudah aku lakukan selama ini. Menurutnya, profesi yang sudah dia pilih selama ini ada salah-salahnya guys. Dia juga pernah bilang kalau dia kayaknya rada aneh deh. Kalau aku main di sebuah film, di mana film itu saya produksi di production house saya sendiri. Oh ya, sebelum aku lupa, mungkin kalian penasaran ya, istrinya si Rocco, Rosa, itu dari mana sih? Jadi ternyata Rosa Caracciolo itu sebelum menekuni dunia film adu onderdil, dia adalah seorang model profesional dari negara Hungaria guys. Dan memang kayaknya Om Rocco itu selalu memikirkan dunia perfilman adu jotos yang sudah dia tekuni selama ini ya. Kali ini saat 2015 dia memutuskan untuk benar-benar pensiun, dia tidak serta-merta meninggalkan begitu saja dunia yang sudah membesarkannya ini. Dia kemudian berpikir, siapa ya kira-kira penerus saya? Siapa yang kira-kira bisa berakting sama seperti bagusnya seperti saya berakting dulu atau kalau bisa sih lebih bagus. Akhirnya dia berpikir anaknya sendiri guys, Lorenzo, untuk dijadikan bintang film dewasa selanjutnya yang akan membintangi film-film produksi yang diproduksi oleh Rocco, papanya sendiri di production house yang dia miliki. Jadi kan dari pernikahan si Rocco sama Mbak Rosa, itu mereka dikaruniai 2 orang putra yang tampan-tampan banget kan. Namanya Lorenzo dan juga Leonardo. Nah, Lorenzo, anak pertamanya inilah yang akan ditarik untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi bintang film adu onderdil selanjutnya guys. Sekedar tambahan nih, pada waktu 2004 dia memutuskan untuk pensiun dini, dia kenapa balik? Ternyata dia itu sempat mengalami ketagihan bercocok tanam. Pernah suatu saat, dia keluar dari rumahnya dan pergi menghilang beberapa hari dari rumahnya nggak pulang-pulang. Dan ketika kembali, dia berterus terang kepada istrinya Mbak Rosa. Dia bilang, Rosa, kemarin aku itu sudah bercocok tanam dengan beberapa perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang perempuan trans. Dan ada juga beberapa di antara mereka adalah manula. Bahkan aku sudah bercocok tanam sama laki-laki, Rosa. Dan anehnya, di sini Rosa cuma menjawab,
Kemarin awal tahun saat kamu bilang pensiun, itu nggak ada yang minta loh mas. Aku nggak minta kamu untuk pensiun. Anak-anak juga nggak minta kamu untuk pensiun. Kalau sekarang kamu masih kelojotan pengen bercocok tanam lagi, dan pengen kembali berakting, silakan saja. Soalnya, apapun yang menimpa kamu saat ini, bukan urusan saya dan juga bukan urusan anak-anak. Gitu kata Mbak Rosa. Dari kisah ini, aku berharap kalian bisa memetik hikmahnya, bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Setiap apa yang kalian mulai, pasti ada ujung dan ada akhirnya. Kalau kalian memulai dari garis start, pasti ada garis finishnya kan? Tarzan X aja lelah, apalagi kita. Kalau kalian punya ide-ide apa lagi untuk kita bahas di konten selanjutnya, silahkan ramaikan kolom komentar saja. Aku tunggu banget. Thank you banget sudah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu, dan salam semakin viral.